Halo bro, selamat datang kembali di Brothers Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film drama aksi Amerika yang berjudul Top Gun 1986. Film yang dirilis pada tanggal 16 Mei 1986 ini disutradari oleh Tony Scott, dibintangi oleh Tom Cruise, Val Kilmer, Kelly McGillis, dan banyak pemeran penting lainnya. Menceritakan tentang seorang pilot muda Angkatan Laut Amerika Serikat yang pemberani. Dia bersaing di kelasnya untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Sebagai informasi, channel kami ini selalu membahas seputar alur cerita film. Tentunya konten kami selalu mengandung spoiler tentang film itu sendiri. Jadi bagi kalian yang gak masalah dengan spoiler film, silahkan tonton terus ya. Namun, kami tetap menyarankan kalian untuk nonton filmnya secara penuh. Karena sudah jelas, dengan menonton film secara penuh, pasti akan ada kepuasan dan pengalaman tersendiri. Oke bro, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam detail ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan kesibukan para awak kru kapal induk Angkatan Laut yang mempersiapkan penerbangan pesawat F-14. Nampak aktivitas pesawat jet tempur itu lepas landas dan mendarat. Siang itu di Samudra Hindia, kru radar di kapal induk menemukan adanya ancaman dari pesawat asing musuh. Pesawat itu adalah MiG-28. Di lokasi itu nampak Cougar, Merlin, Maverick, dan Goose yang sedang mengudara. Mereka mencoba mengintervensi dan mengusir pesawat MiG-28 itu. Merlin dan Goose yang bertugas memeriksa radar memastikan bahwa pesawat musuh itu sendirian. Namun saat didekati ternyata mereka ada dua. Semua menjadi terkejut dan waspada. Cougar saat itu dibayangi oleh salah satu pesawat MiG-28. Keterbatasan pandang dan sudut yang sulit membuat Cougar tegang. Sementara pesawat MiG-28 satunya telah diusir oleh Maverick dan Goose dengan menguncinya. Pesawat Cougar dan Merlin telah dikunci oleh MiG-28. Merlin nampak cemas, sementara Cougar meminta Maverick untuk mengusir MiG-28 supaya tidak membuntutinya terus. Dengan santai Maverick menenangkan Cougar. Dia juga melakukan aksi manuver gila, yaitu terbang terbalik dan memberikan salam jari tengah kepada pilot MiG-28. Tak kalah gilanya, Goose memotret pilot MiG-28 dengan kamera Polaroid. Saat itulah pesawat MiG-28 memutuskan untuk mundur. Semua nampak baik-baik saja, namun ternyata Cougar mengalami depresi dan kecemasan yang tinggi. Nampaknya intimidasi dari MiG-28 membuat Cougar sangat stres. Dia berkeringat dingin dan sulit diajak komunikasi. Maverick memutuskan untuk kembali ke pangkalan karena bahan bakarnya menipis. Dia mengajak Cougar untuk kembali, tapi Cougar tidak menanggapi. Saat akan mendarat, Maverick malah lepas landas kembali untuk membimbing Cougar ke pangkalan. Walau dalam kondisi yang terseok-seok, akhirnya Cougar dan Merlin berhasil mendarat. Cougar melapor pada pimpinannya dan mengutarakan masalahnya saat di udara. Demi keluarganya, dia memutuskan untuk mundur dari seorang pilot. Gantian Maverick dan Goose yang menghadap sang pimpinan. Mereka dipuji karena keberaniannya, namun juga dicaci maki karena tidak mematuhi perintah. Ketika Cougar mengundurkan diri, maka Maverick dan Goose dikirimkan ke Miramar, California, Amerika Serikat dan akan bersaing dengan pilot terbaik lainnya untuk memperebutkan gelar Top Gun. Nampak semua pilot terbaik berkumpul di Miramar dan melakukan briefing penting. Saat itu Jester mengenalkan komandan di tempat itu. Dialah orang pertama yang menerima penghargaan Top Gun, Komandan Mike Metcalf dengan kode nama Viper. Malamnya Maverick dan Goose pergi ke bar. Maverick bertemu dengan pilot dengan nilai terbaik yaitu Tom Kaczynski atau yang biasa disebut Iceman. Iceman dan navigatornya mengintimidasi Maverick untuk mencari tahu siapa yang terbaik di antara mereka. Setelah Iceman pergi, Maverick bertemu dengan Charlotte Blackwood. Dia melakukan pendekatan yang unik khas Angkatan Laut. Pendekatan pun berhasil, dan akhirnya mereka bisa berkenalan lebih dekat. Pagi harinya di pangkalan Miramar, nampak Charlotte datang bukan sebagai orang biasa. Ternyata dia adalah seorang instruktur di sekolah itu dengan kode nama Charlie. Hal itu membuat Maverick kaget dan malu sendiri. Latihan pertama pun dimulai. Dalam sesi ini, Maverick dengan sangat percaya diri menunjukkan skillnya yang di atas rata-rata. Dia berhasil mengalahkan instruktur Jester dengan taktik yang tidak biasa. Walaupun bisa mengalahkan Jester, namun Mav melanggar aturan batas ketinggian udara. Hal itu menyebabkan kemenangannya tidak sah. Goose yang mulai tidak nyaman dengan sikap Maverick, akhirnya angkat bicara. Saat ini dia hanya ingin lulus dari akademi ini.
Maverick pun berjanji dia tidak akan mengecewakannya. Dalam sesi pelajaran kelas, Charlie tidak setuju dengan taktik agresif Maverick. Hal itu terkesan sembrono dan membahayakan nyawa. Secara profesional, Charlie menjelaskan bagaimana harusnya bertindak dalam kondisi terpojok oleh musuh. Kesalahpahaman pun terjadi. Namun di luar itu sesungguhnya Charlie sangat mengagumi Maverick atas kemampuannya yang tidak biasa. Mereka pun akhirnya memulai hubungan yang romantis. Pada latihan selanjutnya nampak Iceman dan Maverick menjadi satu tim. Mereka berhadapan dengan para instrukturnya, yaitu Viper dan Jester. Awalnya semua terlihat normal, namun tiba-tiba Viper dan Jester melakukan manuver dan berpencar. Mereka kehilangan Viper dan berencana untuk mengejar Jester saja. Viper yang muncul di sisi kanan membuat Maverick gatel ingin mengejarnya. Gus dan Iceman sudah memperingatkannya agar ia tidak keluar dari formasi. Namun Maverick tetap seenaknya sendiri dan mengejar Viper. Karena terlalu fokus mengejar Viper yang sangat lihai, tiba-tiba datang Jester di belakangnya dan sudah mengunci mereka. Mereka pun kalah telak. Dalam kondisi yang lelah, Maverick diceramahi oleh Jester. Iceman juga kesal melihat Maverick sembrono dalam bertindak. Namun dengan sabar, Gus tetap setia mendukung dan membelanya. Sungguh partner yang sangat luar biasa. Momen latihan pun berlanjut. Maverick masih tetap semangat dan percaya diri di hadapan Iceman untuk memenangkan pertandingan. Iceman nampak kesal dibuatnya. Iceman memotong jalur Maverick untuk mengeksekusi musuh. Namun, karena jarak terlalu dekat dan sudut yang sulit, membuat Iceman tidak bisa meluncurkan misil. Walaupun dirubah dengan serangan senjata biasa, dia masih tidak bisa menyerang. Maverick yang kesal meminta Iceman untuk menyingkir dari jalurnya. Tapi Iceman masih ngotot dan meminta waktu. Menyadari tidak bisa, Iceman pergi dengan kesal. Karena jarak pesawat yang terlalu dekat, Maverick dan Gus masuk ke dalam turbulensi pesawat Iceman. Pesawat jet itu sempat berputar-putar di udara, menyebabkan mesin 1 dan 2 tiba-tiba mati. Mav kehilangan kendali pesawatnya dan terjun bebas di laut. Dia terdorong ke depan sehingga tidak bisa menarik kursi pelontarnya. Dia pun meminta Gus untuk menariknya. Kursi lontar pun berhasil dilepaskan. Sayangnya, Gus menabrak kanopi dengan keras dan membuatnya tidak sadarkan diri. Gus akhirnya dinyatakan tewas. Dalam persidangan yang membahas masalah kecelakaan ini, penyebab kecelakaan adalah turbulensi yang membuat mesin menjadi macet dan itu bukanlah kesengajaan dari Maverick. Dewan penyidik pun memutuskan untuk membebaskan Maverick dari tanggung jawab atas kematian Gus. Meskipun demikian, Mav terus dihantui perasaan bersalah. Hal ini membuat keterampilan terbangnya berkurang. Dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Saat berlatih, dia juga nampak tertekan. Konflik dengan partner barunya tidak terhindarkan. Semua teman-temannya, bahkan rivalnya sendiri, Iceman mencoba untuk menghibur Maverick. Namun dia mempertimbangkan untuk pensiun saja. Dia datang ke rumah Viper untuk meminta nasihat. Dia memberitahu Maverick bahwa dia bisa sukses, asalkan dia bisa pede lagi. Maverick pun memilih untuk menghadiri kelulusan angkatannya. Meskipun Iceman yang memenangkan trofi Top Gun, dia berlapang dada dan memberikan selamat pada Iceman dan partnernya. Saat pesta kelulusan, Viper memberikan surat perintah kepada pilot baru supaya mereka kembali ke pangkalan utama karena adanya situasi krisis. Mereka akan memberikan dukungan udara untuk operasi penyelamatan kapal Amerika yang alat komunikasinya rusak dan telah memasuki wilayah musuh. Dalam waktu 1 jam, 2 pesawat diluncurkan. Iceman dan Hollywood mengidentifikasi 2 pesawat musuh. Beberapa saat kemudian, di radar nampak 4 pesawat musuh yang muncul. Mereka lebih bersiaga hingga tiba-tiba ada 1 pesawat musuh yang muncul di belakang Hollywood. Tentunya Hollywood panik bukan main. Pesawat MiG itu melontarkan misil yang membuat Wood tertembak dan jatuh. Mav dan Merlin yang sudah bersiap di pesawatnya langsung lepas landas untuk memberikan dukungan pada Iceman. Di udara, mereka menghadapi 6 pesawat MiG sekaligus. Dukungan udara lain tidak bisa diluncurkan karena adanya kerusakan pada katapel pelontar pesawat. Saat itu Mav menghadapi turbulensi dan mengingatkannya akan insiden kematian Gus. Mav yang tertekan memilih mundur dari medan laga. Semua rekan-rekannya nampak kesal dan marah. Setelah diam dan memantapkan diri dengan pergumulan batinnya, Maverick tiba-tiba sadar dan kembali ke medan pertempuran. Iceman dan Maverick masih kalah jumlah dengan musuh.
Dalam kondisi yang ekstrim, pesawat MiG berada di belakang Maverick dan siap menembak. Merlin memintanya untuk menyingkir supaya tidak tertembak. Coming in. Here comes the shot. Blast 3! Got a problem here. We've only got one missile left. Got him! I got him! He's right on us! He's between our tails! Got a good lock. Firing. Berkat kerjasama tim yang hebat, dia berhasil menghabisi 3 MiG sementara Iceman berhasil menembak 1 MiG. 2 MiG lainnya memutuskan untuk melarikan diri. Hal ini membuat semua tim bersorak bergembira. Saat kembali ke pangkalan, semua pilot itu begitu dieluk-elukan oleh semua kru. Saat itu Iceman dan Maverick berbagi rasa hormat untuk pertama kalinya. Mav menjadi berita utama di surat kabar berbahasa Inggris di dunia. Para petinggi memberikan pilihan tugas untuknya di mana dan kapanpun dia mau. Namun Mav lebih memilih menjadi instruktur Top Gun. Scene diakhiri dengan adegan romansa antara Mav dan Charlie pada bar di Miramar. Oke bro, itulah alur cerita film Top Gun 1986. Film ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari para kritikus. Namun banyak yang memuji karena urutan aksi di udara, efek dan akting dari pemainnya. Film ini menjadi hits di masanya dan bisa meraup keuntungan yang lebih besar dari biaya produksinya. Di IMDb, Top Gun mendapat rating sebesar 6.9. Namun untuk saya pribadi, film ini ratingnya adalah 7.5. Karena zaman segitu, bisa membuat film dengan konsep pesawat jet tempur udara adalah ide yang sangat brilian. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian semuanya bisa terhibur dengan konten ini. Bantu kami untuk bisa mengembangkan channel ini dengan komen, like, dan subscribe. Kritik dan saran kalian selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten kami dari awal sampai akhir. Apabila ada penyampaian yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten selanjutnya.